menentukan sekali Profesor. Ya udah pasti, apalagi kalau kita melihat bagaimana Luoyi, Chip di band semuanya, Kaja juga termasuk. Geekfam benar-benar memberikan sebuah respect yang sangat luar biasa dan bahkan membiarkan Baxia reverse pick karena walaupun ada Angela di sini, Angelanya juga bisa di-pick sama Rebellion, tapi kalau Rebellion bermain dengan pick off, kayaknya mereka nggak bakal ngambil ke arah Angelanya. Momocan radas gak sih kamu? Makanya tadi aku udah bahas kan. Enggak, ini rotasi semua loh, the power of rotasi semua loh. Betul, yang tadi kamu semua. sebut tadi itu. Tapi ya lagi-lagi, bertemu dengan Rebellion tentunya Geekfam mereka cukup peka, cukup respect terhadap meta yang jarang banget sebenarnya bisa ditebak dari sisi Rebellion, ya kan? Loi dan juga Kaja tentunya akan dibuang, bahkan Chip Bali ini bakal di-skip untuk match yang pertama. Iya, Chip bakal di-skip, lebih tepatnya di-ban juga. Yep. Karena seperti yang kita tahu, walaupun mungkin ada beberapa kali pertandingan Chip gak di-ban, salah satunya di MPL Philippines, tapi ternyata kalau kita ngomongin soal di MPL Indonesia, Chip sebagai salah satu hero baru benar-benar harus dibuang dulu nih. Kayaknya harus ada satu trade yang benar-benar mungkin mahal harganya dibandingkan dengan chip tersebut. Tapi Roger dan juga Faramis yang terbuka. Faramis Aboy, win rate-nya cukup tinggi. Power spike-nya juga sangat-sangat mungkin bisa dibilang cukup early. Dan kalau melihat dari Angela, otomatis Aboy-nya bakal lebih fokus sama Necklace of Durance dibandingkan dengan Enchanted Talisman. Yap, kita belum melihat adanya Florin yang tadi mungkin Profesor KB sempat sebut. Yang dimana dari Baloi juga memiliki potensi yang besar untuk membawakan Florin. Dia mau banget katanya Dia pengen banget. bawain Florin lagi. Tapi mungkin melihat dulu ya dari pick yang mungkin dibawakan juga oleh lawannya. Sementara di sisi kanannya memang sudah terlihat kuat. Dimana ada Fredrin combo bersama dengan Angela. Faramis sebagai jaminan untuk Geekfam. Yang dimana lagi-lagi Netherrealm akan menyelamatkan tim fight dari Geekfam. Memberikan kesempatan kedua untuk fight balik, tapi ternyata ada Cici yang akan menghalangi dari sisi arah blind spot harusnya dari untuk Rebellion. Ini pick yang lumayan oke untuk ngelakuin zoning out juga ke arah Baxia. Secara nggak langsung mungkin bisa memicu bagaimana Netherrealm yang ingin dipaksakan sebelum atau bahkan mungkin ketika lagi ada fight objektif kayak Turtle atau Lord. Tapi kalau misalkan kayak gini, Valentinanya kemungkinan besar akan di-ban oleh Geekfam. Geekfam juga masih punya 2 sword ban yang bisa dimanfaatkan untuk ke arah Swallow. Atau nanti jangan-jangan malah di plot twistin sama Geekfam. Kalau seandainya di sini posisinya emang mereka ban Valentina, nanti tiba-tiba ternyata Rebellion bawain Angelanya di mid lane dan mereka akan bawain satu lagi hero powerful di area roamer. Agar Auritizi mungkin bisa lebih aktif dalam melakukan setup. Tapi ya, Yes. kalau ngomongin masalah objektif yang seperti tadi Oji sempat sebut. Jadi kan kalau ngomongin rotasi berarti ngomongin gimana caranya menangin objektif. Ya. Bener kan? Turtle, mungkin turret. Tapi kedua tim Menguatkan lah di ini, daerah situ ya. yes, Geekfam dan juga Rebellion, mereka tidak masuk ke dalam list tim yang memiliki jumlah turtle dan lot terbanyak. Oke, aku setuju banget. Karena mungkin beberapa aspek yang dimiliki Geekfam kita tahu dia adalah salah satu tim yang sering banget melakukan epic comeback. Betul, Reverse sweep. Ya, reverse sweep. Dia salah satu tim juga yang suka mendapatkan early game pressure, early game tidak mendapatkan keunggulan hingga mendapatkan snowballing. Iya. Itu ada di Geekfam. Tapi kalau misalnya dia selalu seperti ini, ya kan? Kalau dia selalu tidak bisa menguatkan dari early fondasinya, game satunya bahkan dari early gamenya, ini akan berat di dia ketika dia harus menghadapi tim-tim yang sangat objektif seperti Bigetron, Onyx ya. ya kan? Ya, mungkin aku akan ambil referensi salah satu tim dari Mongolia, Yes. Lilgan. Lilgan. Dia tuh suka banget tuh untuk ngelepasin game 1. Mereka Selalu. kayak, mereka iya, kayak belajar benar. dulu. Ethan dan kawan-kawan tuh kayak game 1 akan kesulitan. Tapi game 2-nya mereka balikin, game 3-nya lebih galak lagi pressure-nya. Tapi itu nggak bisa. Iya, Nggak bisa menghadapi- terus-terusan nggak Nggak seperti bisa itu. menghadapi untuk tim yang objektif. Jadi Setuju, mungkin setuju. gini, untuk sekarang kita bisa melihat faktor 5-1. Iya. Mungkin ada snowballing yang selalu dibuat sama Geekfam antara dengan Rebellion. Yep. Tapi ini regular season aja dia akan bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat, the power of objektif aja dengan owning gold 20.000 bahkan 19.000 aja bisa di comeback gitu. Apalagi dari awal sudah sulit, Profesor. Iya, Benar, makanya Jadi itu setuju. ngejarnya lebih capek. nggak boleh bener-bener kelepas ya untuk early game-nya. Tapi Kayak ngomongin harus early ada game, pressure nggak sih Profesor Kalbi? pressure udah pasti sih. Tapi ya kita lihat apakah Geekfam akan mampu untuk menghilangkan efek tersebut karena ada Florin Itu yang barusan dia. kita mention dan Arlot Romer dengan pertanda kalau Angelanya bakal ditaruh di area mid lane. Oke, membawa Florin, lagi-lagi meta healing untuk Geekfam. The power of Baloyski. Dan memang ini kelihatan early power-nya ada ya. Udah ada di tangan Roger, ada juga di tangan Faramis dengan rotasinya.
dan bahkan mereka membawa Ruby untuk melengkapi line up dari GigFam. Ya, yang enaknya sekarang tuh Florin bisa lempar bunganya tuh nggak harus di base. Dia sambil jalan pun masih bisa untuk lemparin bunganya. Dan itu akan menjadi penyelamat ketika tiba-tiba nanti mungkin dari Cadera di ganking di area gold lane dan tiba-tiba mungkin akan ada Bloom Evac ultimate dari Florin, itu akan sangat-sangat menyelamatkan gold laner dan GigFam. Makanya mereka bawa Roger yang individualis banget. Moskov, hero yang sedang marak-maraknya di rank games. Karena kita tahu sendiri juga kalau seandainya Moskov kan terakhir kali tuh di 3 patch lalu lebih tepatnya itu 2 kali di buff. Iya. Tapi ingat ya, Moskov itu kalau dia udah berani nge-pick ke dalam in-game, apalagi regular season ini MPL Indonesia, berarti dia punya positioning yang bagus, dia punya power head to head 1 lawan 1 yang kuat, dan juga berarti hero mekanik ini bukan sembarangan. Dan mereka kayaknya udah nyiapin strat split push ini sih. Jatuhnya kayak mereka udah tahu mereka bakal pick Moskov, mereka bakal bermain dengan split push, jalanin landing yang penting karena lawan GigFam kita tahu sendiri fight-nya kuat banget. Mereka bawa Florin dan Baxia, otomatis dengan Angela mereka tuh pengen ngebalesin hal yang sama. Namun poin plusnya di sini adalah karena ada Florin dan pemegang bunga dari Florin, ini siapapun itu bakal sangat-sangat kuat banget harusnya. Dan Ruby harusnya menjadi sebuah penanda terburuk untuk Moskov, tapi apakah Moskov dapat melawan itu semua? Mari kita saksikan bersama-sama. Indonesia, kembali lagi akhir MPL Indonesia tayang di layar kaca kalian. Mari kita sambut-sambut bersama-sama menuju ke dalam Lane Up Down GigFam versus Rebellion. GigFam, dominasi yang tidak terhentikan selama 2 season berturut-turut. Apakah Rebellion dengan membawa Moskov mereka mampu mematahkan itu semua? Permainan agresif dibawakan oleh Rebellion yang dimana mungkin mereka paham betul ya dengan kondisi GigFam yang dimana mereka terkadang early-nya ini suka di-pressure sama lawannya, Profesor Kapil. Ya makanya mereka bawa Angela kan yang gak kalah ofensif juga di early game. Rebellion ingin berharap kepada early game yang dijalankan sama GigFam ini gak terlalu maksimal. Makanya mereka mengincar hal tersebut. Tapi sayangnya kalau kita melihat dari rotasi awalnya kayaknya masih 50-50. Dan kemungkinan besar yang bakal kita lihat perbedaan itu akan ada di XP lane. Karena ini Ruby versus Cici. Oke. Ruby versus Cici tapi Pawlowski. Early game pressure yang telah diberikan tampaknya agak cukup membuat dia harus mundur ke arah belakang. Cuma menurut aku lebih worry gimana caranya Vincent ini harusnya bisa lebih bebas. Karena posisinya Vincent akan punya Cici yaitu Kars untuk pegangin backline atau bahkan Hazel tersebut. Tapi ini cukup menarik karena mid-nya di early harusnya juga kuat ya dari sisi GigFam. Aboy membawa 1 rupture Profesor KB untuk penetration sedikit damage tambahan supaya dia di landingnya itu nggak terlalu ke pressure banget. Iya, dan ada pembeda juga kan. Kalau Swallow kita lihat dia pakai basic common, makanya dia mungkin nggak buru-buru untuk bikin item-item mana regen. Sementara kalau kita ngomongin soal Beloyski, dia udah bawa Emblem support dari awal. Jadi efek heal-nya bakal lebih besar, 12% sedikit. Dan Cadera dia mainin Emblem Assassin by the way. Tapi lihat di depan sana akan ada sedikit pressure dari Pawlowski menuju ke belakang. Akan ada first blood karena top lane Hazel out of nowhere. Rotasi yang harusnya dilakukan karena bottom lane dan tidak diduga oleh D. Ternyata berhasil mendapatkan first blood karena top lane. Rotasi yang dilakukan mungkin saat ini agak cukup jauh dari turtle yang sebenarnya menjadi target utama dari Hazel. Iya, tapi kelihatan banget sih GigFam mereka tahu turtle akan muncul dalam waktu beberapa detik ke depan. So mereka harus pick up 1 lane terlebih dahulu. Ngasih space ke arah Cadera itu akan lebih bagus untuk GigFam. Iya, dan ini poin minusnya juga kalau kita bawain Florin. Florin play biasanya bakal melepaskan untuk turtle yang pertama, emang sengaja. Biarin aja, Baloy bakal fokus sama gold lanernya biar nanti mungkin pas gold lane-nya udah ngumpulin bunga yang udah sangat-sangat powerful dan itemnya juga udah cukup capable untuk memenangkan match up-nya, dia bakal bener-bener bisa kiri di game. Dan seperti yang kamu cerita, Baloy ini akan melepaskan turtle pertama, turtle kedua, baru mereka akan kembali fight di turtle yang ketiga, Profesor Rafi. Gameplay Florin. Ini English versus Indonesia, caster. Oke, English caster mereka lebih mendominasi ke arah Rebellion, Oji. Iya, dan bahkan di Indonesia menuju ke arah GigFam dengan bahkan perbandingan ada 2 caster yang menuju ke arah 2-0. Tapi lihat dari sisi Rebellion, mereka mendapatkan full atas dari caster Inggris nampaknya. Tapi lihat one by one situation di arah bottom lane, Kars masih coba untuk bertahan dan ingat Kars masih memiliki vengeance. Trigger disiplin dilakukan tapi out of nowhere Hazel again mencoba untuk melakukan sedikit dive in. Dengan trigger dari hardcut Hazel merasakan full maut. Tapi Luke akan coba datang menuju ke arah belakang. Dan ini sepertinya akan menjadi situasi yang tidak cukup baik untuk Rebellion. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hardcut untuk top lane team fight. Itu dia dipaksa hardgutnya keluar terlebih dahulu dan bahkan pressure kembali dilakukan oleh Baloy lebih fokus untuk di landing ke arah Cadera.
landingnya Profesor KB. Ya, babysit yang dilakukan di area gold lane dan mempercepat farming untuk D juga karena bakal dikejar. Oh, bakal dikejar dan DDR bottom lane one last hit masih bisa bertahan Palmeski. Gak bisa bertahan dengan ditangkapnya Vincent. Satu mobile kill didapatkan Napoy. Di sini sebenarnya bisa dibilang tidak terlambat karena memang miscalculate yang dilakukan oleh para pasukan dari Geekfam dan bahkan kerugian di tangan dari Cadera. Ya, dimana itu sebenarnya hampir bisa untuk ditumbangkan, tapi ingat dari posisi yang kita tahu Moskow sekarang itu bisa menggunakan sebenarnya satu hal yang dia bisa lakukan adalah gimana caranya di ini bisa survive at least dengan ultimate yang dibawakan. Ya minimal sampai menit yang ke-7 sih kalau buat sekarang. Distraction-nya itu bisa antara dia escape atau dia ngejar musuh yang benar-benar udah kelihatan low Profesor KB. Iya. Tinggal nanti dia main split push kan karena Rogernya udah pasti bakal join fight di menit yang ke-7 dan nanti dia bakal ngejalanin split pushnya ketika dia udah punya golden staff. Itu bakal powerful banget soalnya attack speed-nya ke arah turret. Iya. Oke. Melihat potensial Kasa akan coba di take down. Vengeance telah dikeluarkan bersama dengan Hardguard. Langsung ada Vanus Slash. Dan langsung dikombinasikan dengan sangat baik oleh seorang Haboy. Meanwhile para pasukan dari tim Rebellion mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka sangat full mouth. Ingat Vincent. Memang darah abu-abunya kuat. Tapi ternyata para pasukan dari tim Geekfam memilih untuk team fight terlebih dahulu. Melepaskan turtle-nya di depan sana. Dan Palmeski yang harus ter-take down. Auditz again. Salah satu player maker yang dimiliki Rebellion yang bakal mendapatkan keuntungan yang maksimal berlimpah ruah untuk para pasukan dari Geekfam. Dan ingat, Geekfam dan juga Rebellion sama-sama tidak memiliki power of retribution. Meanwhile, Auditz benar-benar menjadi sebuah distraction yang sangat diinginkan Rebellion karena mereka berhasil mendapatkan turtle walaupun dengan korban Auditz. Karena perbandingan kali ini adil, 1+1 dan jangan lupa setengah dari turtle. Wah, itu thanks to Auditz sih Profesor KB. Karena lagi-lagi ya rivalitasnya terlihat antara kedua romer ini Profesor. Ya, ditambah dengan adanya satu objektif yang didapatkan dari bottom lane Cars. Memenangkan sedikit match up-nya ketika memang ada satu turtle yang sedang diperebutkan. Tapi Oke, tapi nampaknya di arah top lane. Langsung diungin dengan sangat baik oleh seorang Swellow. Lihat coverisasi yang sangat tepat. Membuat para pasukan dari tim Rebellion tidak mendapatkan kerugian yang hampir saja mereka dapatkan. Karena ingat, 1,5 poin yang mungkin unggul dari Geekfam tadi bisa kehilangan dari 2 poin, Profesor. Iya. Dan kalau kita lihat juga dari audience prediction nih Momo-chan. Iya, dari Samsung Galaxy yang dimana 19% untuk Rebellion Esports, sementara dukungan penuh untuk Geekfam dengan 81% suara, Profesor. Oke, yang cukup menarik adalah kalau kita lihat dari Hazelnya yang kali ini masih belum banyak untuk melakukan rotasi. Tapi yang cukup ekstrim adalah tadi ketika dia rotasi ke XP lane ingin memenangkan match up terhadap Luke juga. Karena kita tahu sendiri Cars ketika udah di late game, kalau misalkan dia pegangin momentum yang tepat, ini yang bonyok malah ke Hazelnya. Dia bakal kena damage yang begitu tinggi dari true damage-nya War Axe. Oke, dan kalau kita ngelihat sebenarnya dari Geekfam ini, mereka benar-benar coba untuk maksain supaya Swellow ini pakai Hardguard terus-menerus Profesor KB. Iya. Pemicu untuk Hardguard atau bahkan untuk Bloom-nya Baloyski. Karena itulah hero support ya, sekali aja dia pakai ultimate-nya, dia nggak bakal punya resource yang cukup untuk bertahan. Oke, Cadera terperangkap di depan sana, maka coba dilindungi. Lihat Nikan Pounce yang sangat on point. Ingat Nikan Pounce itu punya immune Profesor KB. Itu kalau digunakan di waktu yang tepat itu bisa melindungi. Tapi lah Vanus Slash! Baloyski hampir termakan, ternyata masih bisa diselamatkan. Dan posisi kali ini para pasukan dari tim Rebellion mereka cukup menggigit. Dan Geekfam bahkan tidak punya ruang gerak yang cukup. Oh iya, ini perbedaan networknya juga udah mulai dikejar oleh Rebellion. Fokus untuk membabysit ke arah laning dari seorang D, Profesor. Apakah memang kelihatan Rebellion, mereka tahu banget nih. Pergerakannya Balo yang tidak berpindah, bahkan sampai akhirnya di tetel ketiga dia sudah mulai membantu pemain-pemain dari Geekfam. Alright, tapi meskipun begitu para pasukan dari tim Rebellion mencoba dominasi ke arah turtle, membuat para pasukan dari tim Geekfam mundur ke belakang dengan kombinasi dari Castet juga Swellow. The power of retribution akan kali dapatkan oleh seorang Vincent. Kali ini ada penentuan dapatkan. Look at the table this time. Mereka membalikkan semua keadaan yang dimiliki dengan golden staff dari seorang D, membuat para pasukan dari tim Rebellion tidak punya power karena mereka tidak ada marksman di tengah sana dan bahkan kehilangan dari dua sosok yang sangat dibutuhkan Rebellion. D memang punya golden staff, tapi dia tidak ada di tempat, Profesor. Oh, solo kill di area gold lane. Ini yang mungkin mahal dan membedakan bagaimana keuntungan yang didapatkan. Oh my god, Auditz kembali lagi akan dimakan di sana. Mereka tidak lepaskan turret yang pertama, tapi Emma Phantom dan Flanker berhasil mendapatkan satu point kill kembali Swellow. No mid lane for this time, D is coming. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Rebellion, tapi nampaknya tidak cukup. Cadera! Roar! Dari Cadera, kali ini hampir saja memporak-porandakan backline dari tim Rebellion. Almost is never enough. Apakah terlalu memaksakan untuk
tidak memberikan turret di area mid, Profesor KB. Rebellion kehilangan 2 pemain loh. Iya, dan bahkan mereka memaksakan teamfight yang berlanjut gitu loh. Setelah tadi turtle didapatkan oleh Luke, mereka ingin memperpanjang teamfight, tapi mereka melihat Aboy di sana belum membuka Cold Alert yang Itu dimana. dia. Ini mahal harganya. NetherRealm yang menyelamatkan Geek Farm, dan lagi-lagi Faramis yang menjadi most pick hero buat Aboy di sepanjang karirnya di MPL Indonesia dengan 30 kali pick dan win rate-nya 53,33%. Banyak banget yang bahkan first bane itu langsung menuju ke arah Aboy. Iya, karena benar-benar respect ya dengan hero power dari Aboy ini. Game fact by aplikasi baru yaitu GoPay. Tapi kelihatan teamfight totalnya aja strong banget Geek Farm dan berlanjut kembali. Oke, kembali berlanjut teamfight yang sebenarnya ini tidak cukup baik kalau mereka following up. Kenapa Momochan ingat? Detikan waktu terhadap Lord menuju ke arah 20 detik. Kalau banyak ultimate yang keluar, Heartguard, Flicker, Retribution, Vengeance. Apakah itu worth it? Itu gak bakal worth it dengan teamfight yang cuma hanya ditarik ulur. Benar sih, aku setuju dengan Oji yang dimana ini gak bakalan worth it kalau lagi-lagi Rebellion terus memaksakan teamfight yang dimana mereka gak bisa pick off Aboy-nya, mereka gak bisa pick off Baloiski-nya yang punya Bloom, dan bahkan dia aja sekarang menurut aku damage-nya masih belum cukup Profesor KB. Ya, mungkin yang lebih untung adalah Rebellion, tapi kalau Rebellion dapetin point kill, itu poin terpentingnya. Itu dia. Kalau misalkan gak dapetin point kill, fleeting time-nya gak bakal aktif, Flash of Death mungkin ada di sana, tapi permasalahan utamanya adalah karena ultimate dari hero-hero support ini lumayan lama loh untuk cooldown reduction-nya. Dan timing dari Aboy ngebuka NetherRealm itu selalu on point Profesor KB. Iya, kita lihat nih apakah akan ada fight tarik ulur yang harus dilakukan karena keduanya perlu kiting. Oke, kalau ngomongin perlu kiting, ini seberapa kuat Cast dan juga Vincent menahan teamfight dari top lane. Karena meanwhile di depan sana, pada Slash dikeluarkan begitu saja, teamfight pun terjadi. Bersama dengan Avo yang menjadi pelindung. Bahkan dari sosok seorang Moskov akan coba datang di belakang sana. Para pasukan dari tim Rebellion mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menembus di bottom lane. Tepat ada Preso Cadera. Langsung berhasil hilang tertimpa pedang oleh sosok seorang Vincent. Mencoba untuk mendapatkan satu mobile kill kembali. Rebellion harus menuju ke arah belakang dan kembali dengan keuntungan yang maksimal Geek Farm. Walaupun mereka harus kehilangan turret dan bahkan akan menjadi sebuah combo dengan kehilangan Aboy bersama dengan Baloiski. He is coming menjadi penyelamat sang partner dan pressword dari seorang Vincent tidak bisa membuka Aboy. He is coming. Wow, Profesor KB ini tarik ulur teamfight yang gila banget menurut aku. Dia mencoba untuk buying time selama mungkin, mencoba untuk memberikan pressure, bahkan ngedapetin satu buah base turret di area bawah tapi gagal karena minionnya udah keburu habis. Dan Geek berhasil untuk mendapatkan Lordnya, sementara Rebellion tahu satu orang akan recall kembali ke arah base, so Geek Farm akan kurang dari segi jumlah. So segi quantity itu bakalan kalah banget dari Geek Farm. Yang aku tangkap malah Geek Farm dapat Lord tapi mereka masih overextend. Itu mereka udah tahu dia. kalau seandainya gameplay tarik ulur itu mereka butuhkan game kali ini. Tapi kalau misalkan itu tadi ya di ngelakuin push di menit ke-13 atau ke-14, for sure itu endgame. Kenapa? Karena kalau misalkan Rebellion memaksakan cancel recall dari hampir semua member Geek Farm, itu nggak bakal ada yang bisa pulang. Dan otomatis bisa akan ada kejadian Rebellion split push kayak waktu mereka ketemu sama Onyx. Wah, itu dari depan mata sih aku lihat ya. Kalau menitnya aja agak lebih lama sedikit, mungkin kasusnya akan berbeda. Karena ini tadi ada pasif aja, Profesor. Ya pasif di Iya, bawah ada menit pasif. 12 kan. Benar. Oh, tapi sekarang pas Geek banget. kayak, Oke, menuju ke arah seorang Baloiski akan menjadi pilihan utama. Sedangkan Cadera akan menjadi bulan-bulanan warga. Dan bahkan lihat Cadera akan coba diselamatkan oleh satu seorang Hazel. Apakah bertahan? Dan Aboy sedikit terlambat menuju ke arah belakang. Hilang begitu saja Aboy dengan saat instan dengan pasif yang dimiliki dengan 2 detik kembali. Dan triple kill from D. Lihat, D membungkam Cadera dan juga Baloiski. Lemah tak berdaya, dan ini dia the power of Moscow dia late game. wow, dengan triple kill-nya. Oh, tapi lanjutin. Oke, dilanjutkan. Vanessa tepat sana. Coba di-dive in begitu saja. Masuk kill. Dapatkan oleh seorang T. Mulai melakukan dive in kembali. Shutdown double kill. Looking for triple kill T. Membuat para pasukan dari tim Rebellion mendapatkan keuntungan 2000 gold. Dan bahkan dengan adanya turret yang sangat instan didapatkan oleh tim Rebellion. Looking for endgame. Ingat, D belum ada yang bisa megang. Tidak ada yang bisa menahan seorang D. Bahkan dengan adanya seorang Cadera di depan sana tidak cukup kuat. Flicker dikeluarkan. Tidak ada teriakan serigala dan Dapoy kali ini di depan sana menjadi salah satu poin utama dan D! Oh my God! The real masked man from Rebellion! D become a hero!